Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Wulandari dari kelas 10 OTP 3. Saya akan mempresentasikan PowerPoint Sejarah Indonesia bab 9, Perjuangan Mempertahankan Integrasi dan Kedaulatan Negara Republik Indonesia. 1. Masa revolusi fisik dari tahun 1945 sampai 1950. Gerakan Andi Aziz. Latar belakang pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz merupakan upaya pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Aziz, yakni mantan seorang perwira KNIL. Ia berusaha untuk mempertahankan keberadaan Negara Indonesia Timur atau NIT karena enggan bergabung dengan NKRI. Pemberontakan ini terjadi di Ujung Pandang, Makassar pada 5 April 1950 yang diawali oleh konflik Sulawesi Selatan pada bulan yang sama. Konflik ini terjadi karena adanya masyarakat yang pro-federal dan anti-federal. Pada 5 April 1950, pemerintah Indonesia mengutus TNI dari Jawa untuk menyimpan daerah tersebut. Tetapi kedatangan TNI mengancam kelompok masyarakat yang pro-federal. Akhirnya, masyarakat yang pro-federal ini bergabung di bawah komandan. Tujuan pemberontakan Andi Aziz. Secara umum, tujuan ini bertujuan untuk mempertahankan negara Indonesia Timur atau disingkat dengan NIT. Dalam aksinya, Andi Aziz tidak bergerak sendiri, tetapi ia dibantu oleh Sultan Hamid II. Sultan Hamid II adalah dalang dari pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Rakyat Adil dan Belanda. Upaya pemerintah menumpas pemberontakan Andi Aziz. Dalam memberantas pemberontakan ini, pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 8 April 1950, pemerintah Indonesia memberikan ultimatum yang memerintahkan Andi Aziz untuk melaporkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta dalam 4x24 jam. Yang kedua, Andi Aziz diperintahkan untuk menarik semua pasukannya dan menyerahkan semua senjata serta membebaskan para tawanan. Nyatanya, semua ultimatum tersebut tidak dipenuhi oleh Andi Aziz. Untuk itu, pemerintah Indonesia mengajukan pasukan TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pertempuran pun terjadi pada tanggal 26 April 1950. Dalam waktu singkat, pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Andi Aziz ditangkap dan diadili di Yogyakarta. Setelah diusut, pemberontakan ini didalangi oleh Dr. Soumakil, yakni dalang pemberontakan RMS. Negara Indonesia Timur. Pada kala itu, ada beberapa dampak pemberontakan Andi Aziz yang juga akhirnya membentuk nasib negara Indonesia Timur. Apa sajakah dampak tersebut? Berikut ini adalah beberapa dampak pemberontakan Andi Aziz. Yang pertama, Insinyur PD Diapri, Perdana Menteri NIT atau Negara Indonesia Timur, mengundurkan diri karena tidak setuju dengan pemberontakan Andi Aziz. Yang kedua, Insinyur Putu Hena pengganti Insinyur Diapri. Ia merupakan tokoh yang pro-republik. Yang ketiga, Sukawati, wali negara NIT atau Negara Indonesia Timur, pada 21 April 1950 mengumumkan jika NIT bersedia bergabung dengan NKRI. Meninggalnya Kapten Andi Aziz. Pada tanggal 30 Januari 1984, seluruh keluarga dari Andi Aziz diselimuti oleh duka yang mendalam karena kepergian sang Kapten Andi Aziz. Ia meninggal pada usia ke-61 tahun di Rumah Sakit Husada Jakarta karena penyakit jantung yang dideritanya. Jenazah dimakamkan di pemakaman keluarga Andi Juanda, Daeng Maulingan, yang bertempat di Desa Tuwung, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Mantan Presiden RI B.J. Habibie beserta Presiden RI Tri Sutrisno dan para anggota perwira TNI turut berduka cita dalam pemakaman tersebut. Hikmah di balik pemberontakan Andi Aziz. Kapten Andi Aziz, ia adalah seorang pemberontak yang tidak pernah menyakiti dan membunuh orang lain untuk kepentingan pribadinya.
Ia hanyalah korban propaganda dari Belanda karena kebutaannya terhadap dunia politik. Andi Aziz adalah seorang militer sejati yang mencoba mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia pada masa itu. Dan dalam kesehariannya, seorang Andi Aziz cukup dipandang dan dihargai oleh masyarakat suku Bugis Makassar yang bertempat tinggal di Tanjung Priok, Jakarta. Andi Aziz dikenal juga sebagai orang yang murah hati dan suka menolong. Ia selalu berpesan kepada anak-anak angkatnya bahwa siapapun boleh dibawa masuk ke dalam rumahnya, kecuali 3 manusia, yaitu pemabuk, penjudi, dan pemain perempuan. Hikmah di balik pemberontakan Andi Aziz. Seorang Andi Aziz patut dijadikan bahan pembelajaran bahwa selama kita hidup di dunia, jangan terlalu percaya sama apa yang orang lain katakan. Percayalah kepada hati nurani. Jangan terlalu percaya sama orang lain karena belum tentu orang tersebut membawa kita ke jalan yang benar. Maka dari itu, alangkah baiknya kita harus berwaspada dan berhati-hati dalam mempercayai orang lain. Kesimpulan dari materi Gerakan Andi Aziz. Andi Aziz adalah seorang tokoh militer Indonesia yang dikenal karena keterlibatannya dalam peristiwa Andi Aziz. Latar belakang pemberontakan Andi Aziz adalah yang pertama, menentang campur tangan pasukan APRIS. APRIS adalah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat terhadap konflik di Sulawesi Selatan. Yang kedua, mempertahankan berdirinya negara Indonesia Timur atau disingkat dengan NIT. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.